untuk mengundang Ibu Juni Astati Nainggolan SKM MKes. Kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri acara ucap janji mahasiswa Akademi Keperawatan Pelni angkatan yang ke-29 ini. Bapak Ibu dan para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, acara ini harapannya bukan hanya seremoni, namun merupakan komitmen moral dan profesional yang menandai kesiapan mahasiswa memasuki praktik klinik. Melalui pengucapan janji, mahasiswa meneguhkan tekad untuk menjunjung tinggi, ingat, etika, disiplin, dan nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kebutuhan keperawatan di Indonesia cukup tinggi dan dari tahun ke tahun meningkat. Terlebih di DKI Jakarta yang memiliki dinamika layanan kesehatan yang cepat dan kompleks, kebutuhan itu sangat tinggi sekali. Jadi adik-adik bersiap menjadi tenaga keperawatan yang profesional. Dinas Kesehatan melalui suku dinas kesehatan yang ada di 6 wilayah, kita ada Jakarta Pusat sampai Pulau Seribu, dan saya dari suku dinas kesehatan Jakarta Pusat ini terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Jadi kami mendorong terus Bapak Ibu dan para orang tua di sini, yaitu pembinaan fasilitas kesehatan agar memberikan praktik klinik yang aman berkualitas bagi mahasiswa. Kami juga melakukan penguatan standar kompetensi perawat di layanan primer dan layanan rujukan, dan kami juga melakukan nanti sebagai kesempatan untuk membangun profesionalisme dan kesiapan kalian untuk memasuki dunia kerja. Ingatlah, profesi perawat bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan kemanusiaan. Kalian akan menjadi garda terdepan dalam merawat, menguatkan, dan menyelamatkan nyawa manusia. Ya, semangat! Sekali lagi, semangatnya masih 80%. Semangat! Akademi Keperawatan Pelni, semangat! Luar biasa. Para orang tua siap mendukung, semangat! Luar biasa. Oke, satu pantun dari saya. Silahkan cantiknya. Cantik ya. Padi menguning di ujung sawah. Tanda panen telah tiba. Janji yang sudah diucapkan mahasiswa. Semoga perawat Pelni membawa manfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sebelum kita nanti mendengar suara emas dari Pak Insan, saya akan menjelaskan dulu. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Akan saya panggil atas nama Saudari Melia dengan indeks prestasi 3,85, putri dari almarhum Bapak Samsuri dan Ibu Sufia. Kepada Saudara Melia silakan maju ke depan. Dan kepada orang tua dari mahasiswa berprestasi, kami persilahkan juga untuk ke depan. Silakan Ibu. Ya, kalau ada pendamping lain bisa mengikuti untuk ke depan, silakan. Iya, kakak dari Melia, silakan maju ke depan. Kepada direktur, wakil direktur, dan dosen wali, kami mohon untuk ke depan memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik.
bersama. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto. Baik, silakan tim dokumentasi untuk mengambil foto. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Melia. Tentunya menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa karena masih punya kesempatan untuk semester selanjutnya. Mari kita saksikan penampilan istimewa dari Bapak dan Ibu yang sangat hebat di depan saya. Saya turut mengundang kepada Pak Insan, Ibu Juni, Dr. Laili. Ayo silahkan mempersembahkan lagu bersama Pak Ahmad Samdani. Boleh dong tepuk tangan buat para bapak dan ibu yang hebat. Intro dulu. Udah bareng. Ada yang benci. Oh ini dia. Ayo Pak. Ada yang butuh. Boleh bernyanyi semuanya ya. Ada yang perlu ku mencintanya. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kuku malam bertegang bertaruh jiwa raga. Ini senyum kata hati melanda kepada semua mereka yang datang. Nyanyi semangat teman-temanku. Dosakan yang kerjakan, sucikan mereka yang datang. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang
sangka-sangka bukan hanya aku mendapat kasihmu, membuat hati luka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Samdani dan Ibu Direktur yang sudah bernyanyi buat kita semua. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penampilan silat dari Angkatan 30. Kepada tim silat kami persilakan. Baik, silat pada ruangan ini adalah tidak menggunakan senjata tajam, semua ini hanya alat ini ya,
Selanjutnya adalah persembahan lagu Rayuan Pulau Kelapa dari Paduan Suara Akademi Keperawatan Pelni. Kepada tim Paduan Suara kami persilahkan. Acara selanjutnya, persembahan lagu dari mahasiswa angkatan 29 kepada Angelica dengan judul lagu Rumah. Kami persilahkan. Meski tak semua jawaban benar-benar baik, mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama.
semua doa dan harapannya. Tempat yang ku rindu, rumah kecil itu, tempat ku berteduh. Rumah kecil itu, tempat ku berteduh. Senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Semua doa dan harapannya. Baik, terima kasih Angelica, mahasiswa angkatan 29. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu dari perwakilan mahasiswa angkatan 29 yang akan membawakan lagu berjudul Cunda Mani. Kepada Di Ajeng, kami persilahkan. Mikirno isi hati, apa tenan tresno iki siji. Anggen ku mikir, ra ono sitiku hati citra iki kata api keukir. Yakin yakin no yakin aku tenanan, sumpahin janji lakune tes tenan. Kurang kusah kurang jenengan ini.
dari mahasiswa angkatan 29. Selamat menyaksikan. Mahasiswa angkatan 29. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk angkatan 29. Persembahan selanjutnya adalah kita undang kembali mahasiswa angkatan 30 Agnes dengan Jogja Istimewa dan Ruka.
Kowe jadi istimewa.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tayangan video ini sekaligus menjadi penutup acara ucap janji pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas dan Sivitas Akademi Keperawatan Pelni memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan dalam acara ini. Saya Rizko Nugroho pamit undur diri. Selamat siang dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih harus jadi perawat? Perawat itu kan ya kita tujuannya satu ibadah. Kan capek tahu jadi perawat, kerjaannya banyak. Dengan kamu semangat merawat itu kan salah satunya poinnya tujuannya. Ya udah deh, aku berangkat dulu. Jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau, sebab nanti kau akan lalu tinggallah. Kok kayak Nazmi ya? Nazmi, kamu kenapa? Capek sampai rasanya tulang pun ikutan nyerah. Banyak yang bilang jadi perawat itu mulia, tapi nggak ada yang bilang kalau otakmu bisa retak pelan-pelan buat sampai sana. Retak? Iya, aku baca modul, tapi kepalaku kayak kosong. Aku hafalin anatomi, tapi pas aku tutup hilang. Pas praktik juga tangan aku gemeteran. Aku harus jaga hidup orang lain. Sementara aku bahkan nggak bisa jaga diri aku sendiri. Tadi aku lihat temen aku suntik pasien dengan tangan yang stabil, senyum. Aku hanya berdiri di belakangnya pura-pura sibuk. Padahal dalam hati aku bilang, aku nggak sekuat itu, aku nggak sepantas itu. Kenapa kamu harus pura-pura? Soalnya kalau aku jujur bilang aku takut dicap gak layak jadi perawat. Kamu tahu nggak apa yang paling bikin aku sakit denger ini? Apa? Kamu ngomong seolah-olah satu-satunya nilai kamu itu cuma dari seberapa stabil tangan kamu. Padahal, aku lihat kamu tiap hari. Kamu capek, tapi tetap datang. Kamu takut, tapi tetap belajar. Kamu hancur, tapi tetap berdiri. Aku benar-benar gak kuat. Otakku kayak penuh suara yang bilang, kamu salah jurusan. Kadang aku lihat cermin dan aku nanya, kenapa harus aku yang jadi perawat? Karena kamu punya yang mereka nggak punya. Kamu punya keberanian yang gak pernah kamu akui. Kamu pikir keberanian itu tangan yang gak gemetar? Bukan. Keberanian itu tangan yang tetap maju meski gemetar. Kenyataannya adalah perawat bukan tentang siapa yang paling manusia. Dan kamu salah satu manusia yang sampai ngerasain patah. Tugas kamu sekarang bukan menyelamatkan dunia. Tugas kamu cuma satu. Jangan biarin diri kamu hilang sebelum kamu sempat lihat betapa berartinya kamu nanti. Makasih ya, aku baru merasa ada yang dengar, bukan dihakimi. Aku bukan cuma dengar kamu, tapi aku lihat kamu dan kamu belum selesai. Makasih ya sekali lagi. Sama-sama, aku yakin kok kamu pasti bisa melewatin semuanya dengan baik dan kamu harus semangat terus ya. Tuhan memilihmu untuk profesi ini. Saya orang tua. Adalah sebagai Setiap pasien adalah guru.
Jadilah mata yang Hargai setiap bukan hanya obat yang menyembuhkan, Tapi juga senyum yang tulus. Kamu bukan sekedar merawat tubuh, tapi juga memulihkan harapan. Dengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan empati. Jangan takut lelah, karena lelahmu adalah ibadah. hargai setiap pasien karena mereka mengajarkan kamu jadi perawat sejati. Setiap pasien adalah guru terbaik. Dengarkan mereka. Jangan buru-buru pulang. Mungkin pasien butuh 5 detik perhatian. Setiap pasien yang kamu rawat adalah ladang pahala yang tak terlihat. Perawat bukan hanya sekedar profesi, tapi jalan sunyi penuh pahala. jadilah mata yang peka dan tangan yang ringan. Tanganmu adalah perpanjangan kasih Allah bagi yang terluka. Jangan lupa, kamu punya support system yang percaya kepadamu. Saat kamu mengusap dahi pasien, Tuhan akan mengusap hatimu. Jadikan suara pasien adalah sebagai panggilan hati. Ketika berbanggalah menjadi mahasiswa keperawatan karena ini jalan Tuhan memilihmu untuk profesi ini bukan tanpa alasan. Lalu kamu bukan sekedar perawat, kamu adalah mutiara dari surga. Jangan hanya merawat luka fisik, Tapi obat juga lukanya yang tak terlihat. Kamu membawa nama baik profesi dan institusimu. Satu tindakan kecilmu hari ini bisa jadi hal paling berarti bagi pasien. Jadilah mutiara yang bersinar di tempat paling membutuhkan cahaya. Kamu sedang menanam kebaikan yang buahnya tidak terduga. Bersyukurlah kamu diberi kesempatan untuk merawat kehidupan. Tapi yang banyak mendengar. Kejujuranmu adalah Rawatlah pasien seolah mereka keluargamu. pasien tidak selalu ingat obat apa yang kamu berikan, tapi mereka akan selalu ingat caramu untuk lakukan mereka. Tersenyumlah karena itu bagian dari penyembuhan. Kamu bukan siapa-siapa. Tapi bagi pasienmu kamu bisa jadi segalanya. Praktek di rumah sakit bukan hanya ujian ilmu, Tapi ujian jiwa. Ingatlah, tanganmu bisa jadi alat Tuhan untuk menyentuh kehidupan. Dengarkan dengan hati karena tidak semua sakit bisa dijelaskan. jangan pernah lelah menjadi baik, karena kebaikanmu adalah energi untuk dunia. Saat kau memegang tangan pasien, Tuhan akan menggenggam tanganmu juga. banggalah kamu sedang menjalani misi kemanusiaan. jangan mengeluh karena kamu sedang menanam amal yang tidak kamu sadari. Satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Sakit pasien mungkin tak bisa kau sembuhkan, Tapi kehadiranmu bisa jadi kekuatannya. Satu kata penuh empati lebih menenangkan dari 1000 obat. Saat kamu merawat dengan ikhlas, surga pun membuka pintunya. Biar di sela nafasmu tenang terus jadi satu. Biar di telapak kakimu. Bakal saudara menjadi seorang perawat adalah awal pengabdian dan semangat belajar sepanjang hayat.
Bapak percaya bahwa teman-teman akan menjadi seorang perawat yang berkompeten, berakhlak, dan menjadi harapan bagi bangsa dan dunia. Menjadi perawat adalah panggilan mulia. Mengabdilah dengan ilmu, teknologi, dan hati nurani. Jadilah perawat yang berintegritas dan menjadikan pelayanan sebagai ibadah. Diciumnya api marahku, ternyata sepanjang waktu selalu membuatku bersyukur punya